Halo semua, jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Di pembahasan kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang pembuatan program stok barang yang menggunakan Visual Basic Editor atau VBA Excel. Di video sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan tentang penggunaan dari formula, dari penggunaan menu data validation, VLOOKUP, kemudian report, kemudian fungsi if, nantinya juga ada fungsi if juga di sini. Kemudian di pembahasan juga di sebelumnya kita sudah melakukan pembuatan stock entry, kode transaksi, dan subkategori berdasarkan kategori barang yang berbeda-beda. Jadi tapi di video kali ini kita ada modifikasi dari stok barang yang sebelumnya sudah kita lakukan satu form dengan tanpa keterangan. Di sini kita sudah lakukan untuk perubahan bentuk form, yaitu form ada tambah produk dan update stok. Di sini maksudnya apa? Jadi di sini tujuannya agar proses penambahan dan update stok itu bisa berjalan bersama-sama. Di sini yang kita tetap gunakan pertama, yang kita indikator yang jadi tolak ukur, yaitu fitur dari jenis barang. Jenis barang di sini tujuannya untuk proses dari input clustering produk tujuannya. Jadi ketika kita pilih ke alat tulis, maka di sini akan mengikuti kode produk. Kode produk ini dari kode depan mengikuti dari library yang kita buat. Jadi library yang kita buat di sini kita gunakan kode-kodenya, kemudian ditambah dari menu reaper. Jadi ditambah dengan menu reaper untuk supaya menjadi kode. Jadi ada nilai, ada 00-nya 4 kali atau 3 kali, terserah Anda semua kalau ingin membuat lebih dari itu. Kemudian di sini ada penambahan juga pada menu ketika kita di database-nya. Kita cek yang sebelumnya ini tidak ada, tapi yang sekarang kita bisa lakukan proses keterangan. Di sini ada proses add item sama update stock. Jadi di sini ketika proses itu terjadi di lingkup tambah produk, dia akan menambah add item pada tabel keterangan. Kemudian kalau untuk yang update stock, ketika kita proses maka dia akan menambah item pada update stock, dan ada penambahan dari kode transaksi di tabel database-nya. Di sini tujuannya kode transaksi ini dia mencatat untuk proses harga belinya. Jadi karena kan memang ketika proses pembelian pasti di pembelian pertama, di pembelian kedua harga beli akan berbeda, sehingga proses manajemen harga di sini yang kita buat di sini bisa lakukan proses perubahan yang secara real time, kemudian tercatat secara kontinu untuk proses perubahan datanya. Jadi di sini untuk tabel stoknya, jadi tabel stok dengan manajemen harga sudah dilakukan perubahan. Jadi proses untuk update kode di sini ada perubahannya. Jadi menggunakan fasilitas conif. Jadi nanti mungkin di tutorial selanjutnya kita di luar dari tema ini kita akan lakukan tutorial tentang rumus-rumus membantu kita dan modifikasi dari fungsi-fungsi dari conif. Jadi contoh kita akan lakukan alat tulis di sini. Ini yang kita akan lakukan, misalnya buku tulis Sidu A Sidu ya. Kemudian ini harganya harga per box, jadi per isi 10 ya. Jadi itu harganya itu 24.000. Di sini kita gulaannya 50 buku.
Oke, kemudian kita lakukan update item. Oke, tercatat. Kemudian kita cek di sini sudah ada. Coba kita lakukan update data untuk yang sidu. Maka AT.003 ke buku sidu, kemudian ini ada perubahan harga beli, maka perubahannya menjadi 23.000 penurunan. Di sini jumlah belinya kita 100, jadi totalnya coba tambah stok di sini, maka totalnya menjadi stoknya 150. Nah, di sini ini ada apa? Di sini tabel. Jadi di sini tujuan saya bukan melakukan proses perumusan di area sini, tapi melainkan di area sini yang menjadi kode VBA di prosesnya. Tujuannya apa? Karena kalau seandainya di sini ini terjadi penghapusan, di sini akan tercatat apa ini akan jalan sendiri. Jadi contohnya ini belum saya copy, kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Jadi ketika ini dihapus rumusnya, maka di sini masih jalan programnya, sehingga proses di database ini dia tidak mencatat pada proses yang ada terjadi di sini. Yang orang banyaknya itu melakukan penghapusan, meskipun kita akan lakukan proses penguncian sel di sini nantinya dengan fitur nantinya klik kanan format sel. Di sini kita proteksi lock nantinya. Tapi itu pun kita lakukan proses dulu di sini. Jadi pertama apa, kita lebih mudah dalam proses manajemen tabel. Jadi kita akan bisa samakan antara tabel tambah data dan update stok, kita akan lakukan penyamaan. Kemudian selanjutnya kita bisa lakukan proses perumusan di sini. Di sini proses perumusannya yaitu ini kan nilai K terus, baru nilai G ini dia G5. Jadi G5 adalah di posisi kategori. Jadi itu untuk prosesnya. Jadi untuk yang rumusnya, jadi sudah jelaskan di sebelumnya, ini sama aja. Jadi ini akan mengaktifkan dari sheet rstock, kemudian rstocknya di sel berapa, C5 mulainya. Kemudian akan dilakukan pengecekan apakah data di sel C5 itu kosong. Kalau kosong maka dia akan turun, kalau terisi maka dia akan turun ke C6, C7 dan selanjutnya sampai nilai sel kosong ataupun sudah tidak bisa diisi kembali. Ini rumusnya. Jadi kemudian ini fitur dari pengosongan. Dengan ini akan mengirim, jadi dari active cell value ini yang menjadi primary key-nya. Jadi titik kuncinya di sini. Jadi biasanya ditaruh nomor. Jadi ini tidak akan boleh sama kalau di sistem database. Jadi ini primary key-nya, ini datanya. Tinggal ngikuti dari ring-ring yang ada di sini. Kita nantinya ini adalah sel ke-1, ini sel kedua, 3 dan sampai ke 7. Jadi di sini tujuannya nanti larinya ke sini. Ini sel ke-1, 2, 3, 4 sampai ke 7 di sini. Jadi itu. Kemudian di sini ada fitur yang selanjutnya yaitu manajemen harga. Jadi di sini tujuannya apa? Hanya kita akan mencatat pada proses database. Tapi di sini fungsinya kenapa kok bisa tampil di 2, 3 dan selanjutnya? Di sini kita buat formula dari VLOOKUP. Jadi VLOOKUP-nya kita zoom dulu ya di sini ya. Jadi VLOOKUP-nya ini dia mengambil dari kode ini D18 di sini ditambah titik, dia mengikuti pada dari tabel perubahan harga. Perubahan harga ngikuti dari sini. Jadi
Oke, selanjutnya untuk proses penyimpanannya di database kita akan lakukan di sini adalah di depan. Ini adalah kode barang, sedangkan ini adalah perubahannya. Kemudian di sini ada kode produknya, kode atau kode barang ditambah kode perubahannya. Jadi jadi yang menyimpannya hanya di tabel ini, sisanya kita akan buat proses menjadi tabel ke samping dengan pengkodean yang ini dikasih plus 1.1, maka dia akan keluar di sini. Ini mempermudah aja. Jadi sudah perubahan dilakukan ke berapa. Karena kalau kita memasukkan kode yang sama, ini yang tercatat adalah yang awal. Sedangkan yang akhir perubahannya kalau ini harus dilakukan pengosongan atau penghapusan pada database terlebih dahulu. Kalau memang dirasa ini ada proses duplikasi data. Ini pun kita bisa lakukan pengecekan apakah data ini mengalami duplikat, itu bisa menggunakan fungsi if. Jadi fungsi conif kita samakan. Jadi ketika kode ini dia duplikasinya berapa, kode ini berapa duplikasinya, dengan tanpa kita mengeceki kodenya kalau itu memang ribuan data. Jadi kita bisa menggunakan fungsi conif di sini. Dia muncul bisa langsung otomatis, kita bisa lakukan contoh sama dengan conif buka kurung, ini ringnya kita akan lakukan pengecekan di sini. Keempat, koma, kita cek di sini adalah fungsi ini dulu, ya. Kemudian tanda dan petik, satu petik, tanda dan kita cek di satu dulu. Oke, tidak ada kan? Maka coba kita bimoli, kita update harga 2400. Di sini ringnya adalah ring 1. Oke, kita aktifkan menunya, simpan. Di sini akan muncul adanya duplikasi data sebanyak 1. Kalau seandainya kita masukkan lagi OB.001 ya kayak putih, kita cek harga 2400. Update harga, cek di sini ada proses duplikasi data sebanyak 2. Jadi ini mungkin bisa dilakukan. Jadi untuk pengecekan ini harusnya 4, di sini harusnya 5. Maka di sini tidak akan terjadi duplikasi data. Coba ini masih ada 1, 4. Nah, di sini 5. Ini salah. Ini adalah lima. Cek, kita masuk ke sini. Nah, di sini ini 4 yang belum, 5 sudah masuk. Harga yang sama. Coba kita cek OP. Oh, di sini permasalahannya, di sini perubahan OP.
Ini 4. Maka di sini muncul. Kan itu dari manajemen untuk harga, jadi kita bisa lakukan proses update. Dan update harga ini akan mengikuti dari data transaksi. Contoh di sini kita buat 2000. Maka di data transaksi OP00 OL ya. OL titik 0001. Nah, dimulai stok 50, harga jual 0. Wah, kenapa ini kok bisa 0? Oke, coba kita lakukan pengecekan. Harga jual, manajemen harga, kita masuk ke minyak. Dimulai 45.000. Nah, di sini ada perbedaan itunya. Maka kita hapus di maka muncul di data transaksi. Nah, di sini karena tadi adanya proses yang loncat dari nilai jual, maka di sini munculnya 0 karena pembacaannya harus sesuai bertahap. Jadi contoh selanjutnya ini, kemudian kita bisa lakukan proses transaksi. Jadi misal beli 4, nah di sini akan langsung keluar keuntungan. Maka tambah transaksi, oke, maka di sini sudah masuk. Kemudian nilainya ada 500 yang harus dibayarkan 1 kali transaksi, dan ini bisa dibuat langsung ke cetak. Kemudian di sini ada proses namanya transaksi baru. Tujuan apa? Menghapus dari data temporary data. Maka kita buat transaksi baru. Oke, kita register lah. Ini dia munculnya transaksinya sudah baru, sedangkan transaksi yang tadi sudah tercatat di sini. Yang transaksi tadi sudah tercatat, dan ini akan dibuat terus transaksinya, dibuat secara kontinu. Jadi log-lognya ini akan terus disimpan sampai dari data transaksi yang ini, dan ini menjadi data yang kosong. Jadi itu. Jadi fungsinya di sini untuk ini dia akan membuat data log untuk kode transaksi. Jadi kode transaksi ini akan menggambarkan dari nilai yang di sini. Jadi kode transaksinya di sini, kode beli di sini, kode harga belinya, ini harga jual, yang nantinya ini akan mengambil setiap data, setiap tabel, kemudian dimasukkan di data transaksi database-nya, kemudian akan dihitung nilai keuntungan di sini secara real time. Jadi nantinya di pembuatan report laporan ini lebih ringan karena dari data transaksi sudah ditentukan dari awal proses dari pendataannya, tidak melalui tabel-tabel yang sudah dibuat, tapi dari tabel ini langsung diproses pada sistem transaksi. Jadi sehingga proses pencatatannya dia lebih detail di data log untuk DP transaksinya, sehingga di sini ketika proses nantinya pembuatan laporan keuangannya itu lebih simple, dan keuntungan bisa kita ketahui secara real time. Mungkin itu saja, mungkin sedikit pengetahuan tentang alur sistem dari program stok barang ini, yang nantinya kita akan share juga untuk filenya agar bisa lakukan pengembangan lanjutan bagi teman-teman yang ingin
pro levelnya bisa mengunjungi blog saya. Nantinya kita akan taruh di link di deskripsi. Jangan lupa ya teman-teman, untuk sebelum meninggalkan dari channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dari update-update video terbaru dari channel Ruang Tutorial. Jadi itu mungkin sedikit sharing tentang tata cara kita membuat manajemen dari program stok barang ya, di sini. Kemudian nantinya kita mungkin akan lakukan proses penjelasan per bagian-bagian. Kalau seandainya dari video ini ada yang ingin bertanya tentang bagaimana caranya ataupun alur sistemnya, kita akan lakukan proses pemecahan dari rumus-rumusnya di video-video mendatang. Terima kasih telah menonton di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.